Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Tirisyandiini, NIM 029. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sampai 2019. Latar belakang hambatan pada pembangunan ekonomi suatu negara disebabkan sekaligus sebagai akibat dari kemiskinan. Arti kemiskinan lebih dari kurangnya pendapatan dan sumber daya untuk memastikan mata pencaharian yang berkelanjutan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi masalah hampir di seluruh negara termasuk di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang harus segera dituntaskan, terutama pada wilayah pedesaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih cukup terbilang tinggi. Menurut Prasetyo 2014, pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah dan DPR Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut menyantumkan peraturan mengenai keuangan desa dan aset desa. Pasal 72 ayat 1 huruf B menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menurut Apbdin 2015, untuk itu pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat untuk menerbitkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 yang dimaksud adalah dana desa. Dan dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah atau belanja daerah kabupaten atau kota. Dana desa atau DD dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Kemudian, alokasi dana desa atau ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Di sini ditunjukkan data anggaran dana desa di Kecamatan Tembelang pada tahun 2015 sampai 2019. Data menunjukkan anggaran dana desa di Kecamatan Tembelang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 jumlah dana desa sebesar 3,9 miliar dan 2016 sebesar 5,7 miliar dan pada tahun 2017 sebesar 7,5 miliar dan pada tahun 2018 sebesar 7,7 miliar dan yang terakhir pada tahun 2019 yaitu sebesar 8 miliar. Jadi data tersebut menunjukkan bahwa anggaran dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan atau kenaikan yang cukup signifikan. Pada slide selanjutnya ditunjukkan data anggaran alokasi dana desa di Kecamatan Tembelang. Dapat dilihat bahwa selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Tembelang sebesar 1,2 miliar, pada tahun 2016 sebesar 1,4, pada tahun 2017 sebesar 3,8 miliar, 2018 sebesar 3,6 miliar, dan pada tahun 2019 sebesar 3,9 miliar. Selanjutnya ditunjukkan data jumlah keluarga miskin Kecamatan Tembelang tahun 2015 sampai
2019. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di berbagai desa di Kecamatan Tembelang masih terbilang relatif tinggi. Dari data 5 tahun terakhir yang diambil dari data Kecamatan Tembelang menunjukkan jumlah keluarga miskin dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih fluktuatif. Rumusan masalah yang pertama, apakah alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sampai 2019? Yang kedua, apakah dana desa berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sampai 2019? Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil mengenai pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa yang berada di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dalam mengimplementasikan APBDes agar semakin efektif dan efisien. Pada bab 2, tinjauan pustaka yang pertama yaitu kebijakan. Menurut Taufikur Rahman 2014, kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah, dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usul kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya, alokasi dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, alokasi dana desa atau ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Pasal 19 Ayat 2, dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya, kemiskinan. Menurut Kuncoro tahun 2000 adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit atau kemiskinan, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, dari penelitian dari Susilowati dan Hadi pada tahun 2017 dengan judul pengaruh alokasi dana desa, belanja modal dan produk domestik regional bruto terhadap kemiskinan kabupaten atau kota di Jawa Timur. Hasil dari penelitian tersebut, yang pertama, alokasi dana desa, belanja modal dan produk domestik regional bruto efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan tiap kabupaten atau kota. Yang kedua, dana desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi kemiskinan di tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur.
Yang selanjutnya, penelitian dari Prihatini Budi Astuti pada tahun 2012 dengan judul Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen pada tahun 2009 sampai 2011. Hasilnya yaitu yang pertama, variabel PNPM Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen. Yang kedua, variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, variabel pendapatan asli desa atau PADES berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen. Yang keempat, variabel jumlah penduduk berpengaruh secara negatif tetapi tidak terhadap jumlah KK miskin di Kabupaten Kebumen. Yang ketiga, penelitian dari Lalira, Nakoko, dan Rorong pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasilnya yang pertama yaitu dana desa tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan. Yang keempat, penelitian dari Intan Malasari dan M. Faisal Abdullah pada tahun 2017 dengan judul Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. Hasilnya yaitu yang pertama, alokasi dana desa efektif dalam mengurangi kemiskinan. Yang kedua, dana desa efektif dalam mengurangi kemiskinan. Ini ditunjukkan kerangka berpikir di mana alokasi dana desa sebagai X1 atau variabel independen dan dana desa sebagai X2 yaitu sebagai variabel independen juga nanti diarahkan ke tingkat kemiskinan atau Y kepada variabel dependen untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2012, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Sifat penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga berhubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel independen adalah alokasi dana desa atau X1 dan dana desa sebagai X2 dan variabel dependen adalah kemiskinan atau Y. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain. Peneliti dapat mencari melalui sumbernya. Dengan kata lain, data sekunder dapat dari dokumen-dokumen atau penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun. Data-data sekunder yang digunakan bersumber dari BPS Kabupaten Jombang, balai desa yang terdapat di desa-desa yang berada di Kecamatan Tembelang dan kantor Kecamatan Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber, antara lain buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam hal ini, data dokumen yang didapat penulis yaitu data-data yang berhubungan dengan alokasi dana desa
dana desa dan kemiskinan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Yang kedua, menurut Kartini Hartono tahun 1998, teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y. Yang kedua yaitu regresi linear berganda. Analisis regresi berganda pada umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah dugaan sementara dari suatu masalah dan merupakan penuntun untuk melakukan penelitian. Yaitu pada uji asumsi klasik terdapat 4 pengujian. Yang pertama yaitu uji normalitas. Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji multikolineritas, yaitu diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model, dan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Apabila terjadi korelasi antara variabel bebas, maka terdapat problem atau multikol. Yang ketiga yaitu uji heterokedasitas, yaitu ditunjukkan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lain. Jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedasitas. Jika berbeda disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedasitas. Yang keempat yaitu uji autokorelasi. Menurut Wiratna Wijarweni, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Yang slide selanjutnya yaitu pada uji hipotesis terdapat 2 pengujian, yaitu yang pertama uji F statistik. Uji F statistik ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Yang kedua yaitu uji T statistik. Uji T statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi berganda signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel dependen lainnya konstan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.